Oke, iso ya. Oke. Oke, kita lihat studi kasus 1. Diketahui persentase C adalah 66,64%, persentase H 11,19%, dan persentase O 22,18%. Lalu di sini ada spektra IR, ada spektra MS, ada spektra UV, proton, dan karbon. Nah, ini semua kita integrasikan untuk mendapatkan struktur organik. Ini nanti kita bahas tahap per tahap. Silakan jika nanti ada yang ditanyakan. Oke, kita lihat di sini, ini adalah persentase massa. Jadi bagaimana caranya untuk kan kita harus mengetahui rumus molekulnya terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Nah, dari persentase massa ini kita bisa menentukan rumus molekulnya. Kalau kalian masih ingat, persen X itu sama dengan N itu adalah jumlah X-nya berapa nanti, lalu ARX dibagi dengan MR dikali dengan 100%. Nah, ini adalah rumusnya ya, teman-teman ya. Nah, berarti yang kita ditanya itu adalah N. Seperti itu. Nah, kalau saya pengen tahu karbon, persen karbon sama dengan berarti N jumlah karbonnya dikali AR karbon per MR dikali dengan 100%. Nah, persen karbonnya di sini adalah 66, ini rodok, gini nggak apa-apa ya, 66,64%, sama dengan N itu yang dicari, AR karbon itu berapa teman-teman? 12, Bu. 12 dibagi dengan MR. Kita bisa tahu MR dari mana? MS-nya, dari spektro MS-nya. Oke, dari spektrum MS-nya. Kira-kira berapa MR-nya itu, Nasrul? Yang 72, Bu, MS radikal. Oke, yang 72 ya, teman ya. Kalian sudah mendapatkan materi MS, jadi di sini saya tidak perlu banyak mengulang materi yang kalian sudah dapatkan. Sini belajar mengintegrasikan semua ini ya, semua spektrumnya. Jadi sini adalah M plus radikal 72. Jadi ketika kalian belajar MS dengan Budin ya, itu kan M itu menyatakan dia massa molekul dari senyawanya, seperti itu. Di sini adalah 72. Kalau seandainya M plus 1, maka dia adalah 72 tambah 1 sama dengan 73. Nah, kalau M plus berarti dia adalah M-nya. Berarti dibagi dengan 72 kali 1. Tinggal kita cek di sini. Sehingga ini nanti akan didapatkan 12N. Ini kan kalikan silang ya. 12N sama dengan 66,64 kali 72. N sama dengan 72 bagi 12 ini kan ada oke, 66,64% N 12 per 72. Ya, ini benar ya kira 72 kali 66,4 kan ya. Oh, 12 kali 100 makanya kok ini sorry. Nah, 12 sama 72 ini berapa? 12 kali 6 ya. 6. Sehingga N sama dengan 66,64 kali 6 bagi dengan 100. Nah, silakan dicek berapa hasilnya. Berapa jumlah N-nya? N karbon 3,9984, Bu. 3,9984. Berarti kalau ini kan dia akan jadi 4. Sehingga jumlah karbon di sini adalah 4. Nah, tinggal kita nyari hidrogennya berapa, oksigennya berapa dengan rumus yang sama. Silakan dicari teman-teman, nanti saya panggil namanya. Silakan dicari berapa jumlah hidrogen dan berapa jumlah oksigennya. Silakan jika ada, sebelumnya jika ada yang ditanyakan, silakan teman-teman. Karena nanti soal seterusnya dan sampai UAS akan sama seperti ini studi kasus.
Mbak Irapri, berapa Mbak Irapri sudah dapat? Belum, Bu, masih hitung. Silakan. Sudah ada rumusnya, silakan tinggal dihitung. Kalau kalian masih belum paham, silakan ditanyakan. Karena nanti tugasnya akan seperti ini semuanya. Tiap minggu saya kasih tugas tuh di kasus. Jadi nanti tinggal dipresentasikan. Bu, izin bertanya. Gimana? Bukan untuk contoh C-nya tadi, MR-nya pakai M+. Sedangkan misal mau hitung HO itu apakah juga pakai M+ ini? Ya, harusnya sama. Karena persentase itu dimulai dari MR. Kecuali MR-nya tidak sama kalau hidrogennya ada pada senyawa lain. Itu ya. Itu kan pada senyawa yang sama kan? Persentase itu apa? Persentase itu adalah kandungan unsur senyawa ini, gitu. Itu Mbak Ira. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Tolong kok saya tanya Mbak Ira yang lainnya yang ngitung ke Mbak Ira tidak ini. Saya cek satu. Menjawab Hmm. Siapa ini? hasil Putri Ya. Lestari. Mm-mm. Hasilnya 8,0568 Bu. Jadi jumlahannya 8. Jumlahannya 8. 8. Oke. Yang lainnya apakah sama teman-teman? Sama. Sama atau beda? Sama. Oke. Nanti tinggal kalian hitung sendiri ya. Nggak muat soalnya di sini. Sehingga hidrogennya 8. Nah, oksigennya berapa? Silakan. 1. Oksigennya 1. Sehingga rumus formulanya adalah C4H8O. Yang lainnya apakah sama semua? Sama. Sama ya. Oke, kita next ya. Nah, kita sudah dapat 4H8O. Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Jadi kita tadi sudah belajar DBE. Maka selanjutnya kita hitung aja DBE-nya, mengetahui apa ada ikatan rangkap atau apakah ada siklik. Jadi tadi kan rumus DBE, jadi kita yang pertama sudah ya mendapatkan C4H8O, hanya adalah untuk DBE, tinggal berapa kira-kira DBE-nya? Silakan. 1. Oh, 1. Oke, betul Mas Samsul Arif. Jadi kan itu kan cuma ada karbon sama hidrogen ya. Ya sudah, jumlah karbon dikurangi jumlah hidrogen bagi 2 tambah 1. Karbonnya 4 dikurangi, kan oksigen nggak berpengaruh di DBE. Sehingga 4 minus 4 tambah 1 adalah hasilnya 1. Berarti di sini ada ikatan rangkap atau ada siklik. Ikatan rangkap atau satu siklik. Seperti itu teman-teman. Silakan jika ada yang ditanyakan. Sebelum saya hapus ini, soalnya harus dihapus. Apa ini? Nah, soalnya ini geser-geser gini loh, makanya harus dihapus. Silakan ada yang ditanyakan teman-teman sebelum saya hapus? Ibu izin bertanya. Mbak Ibu, Janita. terkait DBE tadi kan yang awal ada gambar strukturnya. Berarti kalau misal nanti ada studi kasus seperti ini, untuk DBE-nya dilihat dari perhitungan saja ya. Tidak kayak yang gambar itu kan ada lihat dari gambar strukturnya juga itu. Yang Ya, tidak. Iya. Karena kita nggak tahu ya ini strukturnya. Jadi dari DBE kita hanya tahu dia punya berapa ikatan rangkap atau berapa siklik gitu, Mbak Janita. Oke, baik, terima kasih Ibu. Oke.
Oke, seperti itu ya, teman-teman. Kita sudah dapat C4H8O dan ada satu ikatan rangkap. Saya hapus ya ini ya. Silakan, ono sing ditakokno rek sebelum saya hapus. Oke, kalau nggak ada saya hapus ya semuanya ya. Clear all drawings. Oke. Nah, itu tadi sudah didapatkan C4H8O dengan adanya satu ikatan rangkap atau satu siklik. Nah, kita selanjutnya paling gampang adalah cek di IR. IR adalah untuk mengetahui gugus fungsinya, GF. Kalian sudah belajar bagaimana cara membaca IR. Jadi saya pribadi ketika membaca IR, saya akan melihat di area 1700 ini teman-teman. Jadi sinyal yang paling khas itu adalah di area 1700. Nah, jadi di 1700 kalau ini kebetulan ini ya. Jadi ketika kalian menginterpretasikan IR, tiap tiap peak ini tidak harus kalian interpretasikan semuanya. Jadi hanya peak-peak yang penting. Kalau kalian interpretasikan semuanya lumayan berat ya. Jadi kita lihat di sini biasanya saya lihat ketika membaca. Biasanya saya lihat di area sekitar 1700. Ini adalah kunci. Jadi kalau area 1600 sampai 1700 ada peak, dia itu strong. Strong itu berarti kan dia ke bawah. Nah, kalau dia ke bawah ini adalah namanya strong. Jadi kalau dia strong di daerah 1700, kira-kira iki gugus fungsinya apa, Rek? Masih ingat di R? Karbonil. Ya, betul. Betul, betul. Karbonil. Nah, jadi 1718 cm pangkat min 1 adalah gugus karbonil. Sehingga kalian perlu tulis di sini, saya nanti nggak pengen cuma ditulis karbonil gini. Berarti di sinyal, nggak tahu ya FTIR atau bukan ya, di sinyal IR ini 1700, berarti di sini adalah pada bilangan gelombang ya. Nah, kalau IR kan new ya di sini ya. Pada new bilangan gelombang 1718 cm pangkat min 1 di sini dia ada suatu gugus karbonil. Nah, ini sudah menjawab adanya satu ikatan rangkap. Jadi satu ikatan rangkap itu adalah si karbonil ini. Seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman kalian setelah dicek di area 1700, biasanya untuk IR saya cek di area ke atas. 3000 ke atas di bagian sini tidak ada sinyal. Biasanya kalau OH itu di area 3200 dia sinyalnya agak strong atau medium dan dia nggak begitu lebar. Nah, itu berarti dia mengandung alkohol. Kalau dia ada melebar besar di sini, besar gitu melebarnya, kemungkinan dia adalah adanya OH. Jadi kalau ini ada karbonil, teman-teman, lalu di area 3000 sekian ini ada OH, maka dia adalah suatu asam karboksilat. Tetapi di sini kan nggak ada OH, makanya dia bukan asam karboksilat. Seperti itu. Nah, lalu kita cek di daerah 3000 ini. Nah, ini kan kalau kita cek ke bawah, ini adalah kurang dari 3000. Nah, kan ada yang CHSP3, ada CHSP2. Kalau kurang dari 3000 ini sinyal ini kira-kira serapan CHSP3 atau SP2? SP3 Bu Amar. SP3 ya. Jadi kalian sambil ngecek materi IR kalian. Terkait itu ya. Nah, tulis di sini. Ini berarti sekitar area 2900. Jadi nanti kalian cek. Jadi nanti kalian tuliskan di sini tetap kurang lebih 2900. Jangan rentang ya, sesuai dengan yang ada di soal ini. Kurang lebih 2900 cm per 1 CH3. Jadi di sini ada CH alkil, ada karbonil. Lalu kalau ada karbonil itu kan kemungkinan antara si keton atau suatu aldehid. Nah, kalian cek aldehid itu teman-teman. Hidrogen aldehid ini CH aldehid itu terletak di atas 3000 biasanya.
Nah, di sini kan dan itu dia biasanya medium sampai ke small. Nah, di sini kan nggak ada ya, berarti dia adalah bukan aldehid. Sehingga kemungkinan ini adalah si keton. Seperti itu. Dan ditanyakan dari sini silakan. Ini juga nggak mungkin ester ya, karena kalau ester kan oksigennya ada 2. Kalau oksigennya ada 1, berarti antara aldehid atau keton. Tapi kalau kita lihat di FTIR tidak ada CH aldehid di atas 3000, sehingga kemungkinan dia adalah si keton. Nah, jadi IR kalian tulis seperti ini, ada karbon-karbonil, ada CHSP3. Dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Silakan sebelum semakin jauh kita membahas. Oke, kalau tidak ada, lalu kita cek di area UV. Nah, ini UV-nya agak kebalik ya. Kenapa? Karena ini nolnya di atas. Biasanya kan kalian nolnya di bawah ya, sehingga seperti membentuk peak seperti ini ya. Nah, ini kalau kita lihat lambda di area 270. Dan ini adalah ciri khas dari si karbonil dari keton. Jadi lambda max di area 275, ini UV vis, kita tuliskan di sini. Data selanjutnya adalah UV vis ya. Sudah dari persentase DBE, IR, UV vis. Dari UV vis, lambda max area ini kan kalau kita cek tengah-tengah sini adalah 275 nanometer. Menyatakan karbon-karbonil pada keton, yakni dia biasanya pi ke pi anti bonding, pi ke pi bintang. Nah, udah kelihatan kalau ini adalah si keton. Seperti itu. Silakan jika ada yang tanyakan teman-teman. Kalau terlalu cepat ngomong ya. Ada yang ditanyakan kira-kira Mbak Kansa Takia? Belum ada, Bu. Oke. Oke. Silakan. Jika tidak ada yang tanyakan, saya hapus ya. Karena kita akan berpindah ke NMR. Silakan jika ada yang tanya. Jadi di sini kuncinya kita dapat karbon-karbonil dan kita dapat CHSP3. CHSP3 itu maksudnya apa? CH yang terhibridisasi SP3 itu apa? Kira-kira alkana, alkena atau alkuna kalau hibridisasi SP3? Alkana. Ya, alkana ya. Kalau SP3 adalah alkana. Jadi tidak ada ikatan rangkap karbon-karbon. Kalau SP2 alkena, kalau SP dia alkuna ya. Jadi ini berarti nanti adalah suatu alkana di sini. Seperti itu ya. Silakan jika ada yang tanyakan. Oke, kalau tidak ada saya hapus ya kalau gitu ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, NMR ada karbon, ada di sini. Nah, yang paling gampang adalah kita cek yang proton. Nah, apa sih informasi yang didapatkan di sini? Di sini ada 200 MHz, ini adalah resolusi alat. CDCl3 solution berarti senyawanya dilarutkan di kloroform terdeuterasi, jadi hidrogennya diganti deuterium. Nah, ini kira-kira kalau kita lihat dari protonnya, saya mau tanya ke Mbak Jessica Novia, kalau dilihat dari protonnya, kira-kira itu ada berapa jenis proton yang berbeda, Mbak, kalau dilihat dari sinyalnya? Mbak Jessica Novia. 2, Bu. Ada berapa? 2. Oke, ada 2 kalau menurut Mbak Jessica. Kalau menurut jadi ada 2 proton
proton yang berbeda pada lingkungan berbeda. Kalau menurut Mbak Adisa bagaimana Mbak Adisa? Ibu, dengan Jessica ada 2. Apa Mbak Adisa? Sama Ibu dengan Jessica ada 2. Oke, ada 2. Lalu saya mau tanya Mbak Yulia Nur Aisyah ada berapa? Ada 3, Ibu. Oke, ada 3. Jadi ada 2, ada 3. Saya mau tanya satu lagi. Mbak Auralia Salsabila ada berapa jumlah, ada berapa proton yang berbeda? Oke, ya. Jadi kembali mengingatkan di NMR jumlah sinyal itu menyatakan bahwa jumlah hidrogen yang berbeda. Jadi di sini sinyalnya ada 3, berarti ada bukan total jumlahnya 3 hidrogen ya, tapi ada 3 hidrogen, apa ya namanya ya? Ya, ada 3 hidrogen yang memiliki lingkungan yang berbeda. Seperti itu. Oke, jadi nanti ini ada 3 yang berbeda ya, 3 lingkungan berbeda. Lingkungan berbeda. Nah, kita cek nih, ada saya tulis A, B, dan C. Nah, saya tulis di sini. Yang A, loh kok gak ketok sinyal ya, Rek? Nah, ini. Tak kecilin ya, biar kelihatan. Oke. Ada 3 sinyal yang berbeda. Ada 1, 2, dan 3. Berarti nanti ini ada 3 jenis ya. Bukan jumlah ya. Ada 3 jenis proton yang berbeda. Kita cek yang di sinyal nomor 1. Sinyal 1 kalau kita lihat di sini, pergeseran kimianya saya anggap kurang lebih 0,9 ppm. Jadi nanti kalian tuliskan NMR ini ya 200 MHz CDCl3 yang kalian dapatkan adalah pergeseran kimia 0,9 ppm. Nah, gitu ya. Lalu selanjutnya, nah untuk mencari integrasi, integrasi itu kan dia sifatnya relatif. Jadi kalian garis. Jadi nanti antar tiap mahasiswa nanti ukurannya pasti berbeda. Jadi kalian ukur garis ini ke sini berapa milimeter, dari ini ke sini berapa milimeter, dari ini ke sini berapa milimeter. Nah, ketika mengukur sinyal integrasi dari satu spektrum ini diusahakan perbesarannya sama. Jadi jangan sampai ketika mengukur satu diperbesar 3 kali. Itu didapatkan 10 cm. Lalu diperkecil. Lalu ketika mengukur yang 2, sinyal 2, perbesarannya cuma 1 kali. Nah, itu otomatis akan mendapatkan panjang yang berbeda. Jadi kalau mengukur, maka perbesarannya harus sama, agar sama. Nah, saya mau tanya ini coba diukur teman-teman yang 1, 2, dan 3. Pakai penggaris, silakan. Jadi tiap orang nanti dia ukurannya beda, tapi nanti perhitungannya akan sama. Ada yang sudah dapat berapa milimeter sinyal nomor 1? Saya dapat 11, Bu. Siapa ini, Mbak? Siapa? Nadia. Oh, Nadia, oke. Mbak Nadia dapat 11 milimeter. Yang nomor 2, Mbak Nadia, saya pakai Mbak Nadia semuanya kalau gitu agar sama.
Saya dapat 13. 13 mm, oke. Nah, ini biasanya kalau es gini ya, maka pengukurannya dari ujung sampai ke ujung. Coba ini sampai ke sini. Nah, ini kan ujung ke ujung berapa ini? Berapa milimeter, Mbak? 9. 9 milimeter. Oke, kita cek. Nah, masih ingat ya cara mencari integrasi ya. Jadi pada 0,9 ppm kita cek integrasinya 11 karena 0,9 pada posisi ini ya 11 milimeter. 11 dibagi 13 ditambah 11 ditambah 9. Dikali hidrogennya tadi Pak, kalau di rumus tadi kan C4O berarti dikalikan dengan 8. Seperti itu ya, silakan didapatkan berapa teman-teman yang ngitung. Mbak Rakel ngitung, Mbak Rakel. 2,6. 2,6. Kok angel ya 2,6? Ya sudah 2,6. Ini nanti kita bulatkan ke 2 atau 3, enggak tahu. Nah, kita cek yang ke ada sinyal di area 2 ppm ya. 2 ppm maka dia adalah 13 per itu ya. 13 tambah 11 ditambah 9 dikali 8. Silakan berapa? Ini kayaknya 3,15. 3,15. Nah, ini kelihatannya berarti dia adalah 3H. Lalu kita cek yang ini di area sini. Kita anggap dia adalah 2,3 ppm. Nanti dikira-kira aja ya ketika nulisnya ya. Ini adalah 9 per 13 tambah 11 tambah 9 dikali 8. Kira-kira hasilnya berapa? 2,8. 2,18. Berapa? 2,18. 2,18. Nah, berarti ini kan dia akan menjadi 2H, yang ini 2,6, kita bulatkan jadi 3H. Kalau di total, 3 tambah 3 tambah 2, maka dia adalah 8. Sudah sesuai. Ini adalah dari integrasinya. Kita belum ke data yang lain. Silakan jika ada yang tanyakan teman-teman. Ini yang saya maksud ya. Ini kita pembahasannya bertahap tetapi banyak. Silakan jika ada yang ditanyakan. Integrasi sudah. Lalu apalagi yang kita dapatkan dari NMR teman-teman? Apalagi yang Jumlah tetangga. ya, oke, jumlah tetangga. Nah, kita cek jumlah tetangganya. Yang area 0,9 ppm ini ada 3 puncak ya. 1, 2, 3. Kalau 3 puncak maka namanya apa teman-teman? Triplet. 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 Kalau triplet berapa tetangganya? 2. 2H. Oke, tetangga ya. Ini tetangga 2H. Berarti saya tuliskan di sini teman-teman. Ini kan masih integrasi ya. Kita tuliskan 0,9 ppm. Saya tuliskan di sini dia triplet dan jumlah hidrogennya 3H. Saya tulis untuk memudahkan tetangga sama dengan 2H. Itu ya. Lalu yang 2 ppm kira-kira multiplisitasnya apa? Yang 2 ppm? Singlet. Singlet. Kalau singlet berapa tetangganya? 0. Tidak punya tetangga. Oke, singlet. Lalu saya koma ini berarti jumlah proton yang diikat 3 hidrogen. Saya tulis tidak ada tetangga. Lalu kita cek area 2,3 ppm. Berapa multiplisitasnya?
Kuartet. Kuartet. Kuartet dia hidrogennya ada 2H. Tetangganya kalau kuartet berapa tetangganya? 3. 3H seperti ini. Ini ada triplet. Nah, ini ya 0,9 ppm, triplet punya 3H dan tetangganya 2H. Lalu di sini 2 ppm, dia adalah singlet, punya 3, tidak ada tetangga. Lalu yang 2,3 ppm, dia kuartet, berarti tetangganya ada 3 dan dia memiliki 2H. Kita bisa lihat dari karbonil ya. Nah, tapi kita belum yakin apa itu sebenarnya karbonil atau tidak. Tapi kita sudah tahu sebenarnya ada karbonil. Ditanyakan sebelum kita lanjut, silakan. Masih ada si karbon sebagai data pendukung. Silakan jika ada yang ditanyakan teman-teman. Nanti akan ada studi kasus 2, nanti kalian kerjakan.